Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi li ahli sidqi wal karamat. Amma ba'd. Yang saya muliakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kawan-kawan remaja masjid atau podamara yang insya-Allah kita ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini senantiasa selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, untaian kata yang paling indah, susunan kalimat yang paling bagus yang layak keluar dari lisan hamba Allah Subhanahu wa taala, itulah ucapan tahmid syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita perbanyak kalimat tahmid ini karena kalimatnya simpel namun besar fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat atas junjungan alam siang dan malam atas junjungan kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita adalah pemuda yang tersesat. Sosek bahasanya. Ya Pak ya. Pemuda yang tersesat. Di dalam bahasa Arab atau dalam Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala sering bercerita tentang pemuda. Di dalam bahasa Arab kadang-kadang Allah pakai dengan istilah al-fata. Ini disebutkan dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran, itu kurang lebih Allah ulangi dalam Quran sekitar 7 kali. Jadi Allah bicara tentang pemuda dalam Quran. Ada kalanya Allah bicara tentang pemuda dalam Quran itu berkaitan dengan Nabi Yusuf. Ada kalanya Allah berbicara dalam Quran tentang pemuda, ada kalanya Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim. Dan ada kalanya Allah berbicara tentang pemuda, berbicara tentang Nabi Ismail. Dan yang terakhir Allah berbicara tentang pemuda yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Jadi kalau bicara tentang pemuda ini, Allah sendiri mengulang-ulang dalam Quran dengan istilah al-fata. Jadi ada al-fata, ada syabab. Kalau sabab itulah yang dalam hadis sahih. Ya ma'syarus sabab. Wahai para pemuda. Jadi pemuda ini Allah sebut dalam hadis, Allah Nabi sebut dalam hadis, Allah sebut dalam Quran. Jadi tentang pemuda, kenapa? Karena kata Al-Imam Jamaluddin, kata beliau, ya, al-azmina az-zahabiyah, zaman-zaman keemasan itu ya akan terwujud itu adalah di tangan seorang pemuda. Kenapa? Bi quwwati zihnihim, karena kuatnya pola pikir mereka. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, kawan-kawan, makanya kalau kita lihat ya keberhasilan Islam itu tidak terlepas dari peran seorang pemuda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang berkumpul dengan pemuda. Dia kader itu pemuda-pemuda dari kalangan sahabat Nabi, yaitu diantaranya ada namanya Anas bin Malik, yang mana ketika Nabi meninggal usianya masih 13 tahun. Ada lagi pemuda di kalangan Abdullah ibnu Umar yang banyak meriwayatkan hadis. Ada lagi Al-Imam Ibnu Abbas, langsung masih keluarganya, anak pamannya Nabi. Belum lagi Al-Usamah, yang mana sebagian besar di antara pemuda ini ya baru umur 13 tahun 12 tahun sudah berani minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah izinkan aku ikut perang. Maknanya apa? Ternyata di dalam tubuh para sahabat masih muda lagi Pak Bu ya, masih muda itu sudah ada sifat as-suja, pemberani. Jadi kalau ada kita sini pemuda sekarang ini mentalnya mental kerupuk, oh jauh betul dengan ya para salafun soleh, para sahabat Nabi. Jadi Nabi didik ini para sahabat, bahkan Nabi sering memberi motivasi.
Di antaranya yang muda itu Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk muda juga. Tapi walaupun dia masih muda, tapi tengoklah dalam manaqibnya, dalam sirahnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bagaimana Abu Hurairah hanya mungkin sekitar 3 tahun tinggal hidup bersama Nabi, tapi dia kurang lebih meriwayatkan lebih daripada 5.000 hadis. Kenapa? Ya karena dia impakkan dirinya setiap saat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh jadi kawan-kawan, orangnya baru hijrah 3 tahun tapi aktif mengaji, bisa lebih jauh dia pemahaman, lebih dalam pemahamannya tentang agama daripada kita yang sudah 30 tahun tapi mengajinya bainas sege wal pege. Ndak jaleh ngaji-ngajinya. Walau sudah 30 tahun ikut mengaji sini mengaji, tapi ndak jelas. Enggak jelas dia. Masih hal yang meragukan dalam hal menuntut ilmu. Maka kalau orang dia istiqamah dalam menuntut ilmu, inilah yang dipuji oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tadi kalimatnya tersesat. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya dari dolla. Jadi mudil sifatnya. Berarti syabun mudillun. Jadi sifat dia isim fa'il, berarti pemuda yang tersesat. Jadi ceritanya kenapa dia tersesat? Kenapa pemuda itu tersesat? Ini diantara faktornya ketika para ba'dul mufassirin menjelaskan daripada ayat surah An-Nisa, wal yahsal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama. Di'afa ini maksudnya apa? Hendaklah khawatirlah kalian hai orang beriman, jangan sempat kalian meninggalkan generasi-generasi, khususnya pemuda-pemuda yang mana di'afa, yang lemah. Pertama, dhaifun fil akidah. Kenapa pemuda itu sesat? Karena lemah dalam akidah. Makanya bagus secara selabus dibuat khusus para pemuda-pemuda. Hari ini kajiannya tentang akidah. Tentang akidah. Karena bid'ah yang paling besar itu kan adalah dalam akidah. Bid'ah yang paling besar. Tengoklah sekarang nih. Sehingga banyak kita lihat di zaman penuh fitnah ini yang menghina Nabi secara ideologi. Mana contohnya menghina Nabi? Ya ketika ada satu kelompok yang beranggapan ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menghina Nabi secara akidah. Padahal dalam kitab Ta'wilat Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Mansur Al-Maturidi dalam jilid 8 halaman 413, dia nukil satu riwayat dari Nabi, man azani, siapa yang menyakitiku, man azani, siapa yang melecehkanku, man azani, siapa yang menghina pewarisku para ulama, wabil khusus itrata ahla bait, yaitu para zuriyah Rasul, faqad azallaha. Kalau dalam bahasa Arab ada man, faqad azallaha, maka sungguh dia telah menghina Allah. Jadi kalau ada orang sekarang melecehkan Islam, menghina pewaris Nabi, berarti faqad azallaha, maka sungguh dia kata Nabi telah menghina Allah. Tidak ada dosa yang paling besar. Di antara dosa yang paling besar itu adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita inilah pentingnya anak muda mengaji tentang akidah. Karena bid'ah itu, kalau bicara bid'ah, bid'ah dalam akidah itulah seperti kelompok sebagian Syiah. Jadi ada 5 kelompok Syiah besar. Di antara satu kelompok Syiah itu berkeyakinan anna aliyan, bahwa Sayyidina Ali ilahun, adalah Tuhan. Kalau ada jumpa begini, inilah bid'ah yang paling besar dalam akidah. Ini bid'ah dalam, jarang. Sebenarnya yang paling besar bid'ah itu dalam akidah. Apalagi seperti Ahmadiyah, apalagi akhir-akhir ini banyak yang menghina Nabi seperti siapa kemarin? MKC.
Kurasa bukan Muhammad kece namanya, yang dibuat-buatnya kurasa itu. Yang dibuat-buat itu, ya. Namanya aja MKC lah, tak usah buat Muhammadnya. MKC, berani dia menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena rusak dalam akidah. Aduwullah, aduwul Islam, musuhnya Allah, musuh Islam itu merusak generasi Islam bukan dari orang tuanya, tapi dari pemudanya. Dari pemudanya. Makanya sesuatu yang paling gampang tergelincir adalah syab, pemuda, al-fata. Kenapa? Karena dalam tubuh para pemuda itu ada namanya ya syahwatul mubtaris. Makanya sahwatus sabab mubtaris. Sahwatnya pemuda itu adalah buas kalau tidak diikat dengan ilmu dan amal dan takwa. Kalau tidak diikut dengan ilmu kita mengaji, kalau tidak dengan ketakwaan, maka pemuda itu syahwatnya akan buas dan nanti akidahnya akan rusak. Nah, maka inilah yang kita jaga. Jangan sempat kita pemuda yang tersesat. Nah, di antaranya dalam akidah. Jangan sempat nanti pemuda-pemuda Pekanbaru ya berpemahaman dengan akidah yang ghairus sahihah, yang sakim, ya. Seperti akidah-akidah Karramiyah, akidah-akidah Syiah, akidah-akidah Ahmadiyah. Nah, ini kan akidah-akidah yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara pemuda-pemuda ini kita jumpai memang lidahnya tak menghina Nabi. Lidahnya tak menghina Nabi, tapi komentarnya menghina Islam. Paling tidak menghina pewarisnya. Para ulama. Tangannya ini. Zaman media ini. Zaman Facebook. Zaman apa lagi? WhatsApp. Instagram. YouTube. Ini bang ya. Tangannya. Sama. Kalau tujuannya istihzaan. Makanya berapa hal cara menghina Nabi. Ada di antara menghina Nabi ini dengan perbuatannya. Ini pernah terjadi ketika Nabi masih hidup. Menghina Nabi ketika Nabi masih hidup ada seorang imam. Padahal imam kan orang mulia, Pak. Ya, imam orang mulia, tapi dia tak su'ul adab kepada Nabi. Ini disebutkan dalam tafsir Ruhul Bayan jilid yang ke-7. Nah, disebutkan di situ ada dari Sahlah, ada riwayat dari Sahlah, kana rajul, ada seorang laki-laki amma qaumahu, sedang menjadi imam, meludah sembarangan. Tuh, meludah begini. Sembarangan meludah. Nabi ada. Di mana sul adabnya? Pertama, meludah sembarangan. Yang kedua, Nabi ada di situ. Dilihat Nabi. Dipanggil oleh Nabi. Sini. Apa kata Nabi kepada jamaah yang hadir? La yusalli bikum haza. Besok jangan kalian angkat ini orang jadi imam. Sanksinya sanksi sosial diberi Nabi. Kenapa? Su'ul adab. Jadi kalau ada nanti imam petenteng-petenteng, tak ada akhlak, tak ada adab, nah, boleh juga Pak dikasih sanksi sosial. Contoh ada imam sini, ya, dengan walaupun dia berpemahaman, contoh dia berpemahaman ayah Nabi itu adalah masuk neraka, tapi nada gayanya itu istihzaan, menghina. Nah, jangan angkat lagi menjadi imam. Kenapa? Kenapa? Nampak senang dia bahasnya. Senang dia ayah nabinya masuk neraka dengan nada mengejek. Nah, begini boleh kita tegas. La yusalli bikum hadza. Jangan diangkat ini lagi menjadi imam. Ini sebab apa? Sebab tadi salah. Nah, ini diantara yang sab mudil, yang bisa sesat. Kalau sudah kita sesat di awal, kalau tak mengaji, sesatlah semuanya. Dan termasuklah kita nanti yang gampang menghina syariat Islam. Ada dengan lidahnya menghina Nabi. Di antara pemuda banyak dengan lidahnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazar Al-Haytami di dalam kitabnya
Al-I'lam biqawati'il Islam. Halaman 160, beliau mengatakan begini, ada orang kata beliau mengatakan bahwa kukunya Nabi itu panjang. Kalau ada mengatakan begini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, man qala tula zuprihi, siapa yang mengatakan kukunya Nabi panjang istihza'an lahu wa ihtiqaran lahu, dengan nada mengejek dan menghina Nabi. Wallazi yujhar, pendapat yang kuat kata Imam Ibnu Hajar, orang ini kafara, faqad kafar, kafir. Hati-hati Pak, hati-hati Pak ya. Jangan sempat kita ya, jangan sempat kita ini termasuk orang yang menghina Nabi secara lisan. Menghina Nabi secara lisan. Dengan lidahnya dia mengatakan bahwa Nabi itu kukunya panjang, faqad kafar. Di halaman 225 disambung lagi oleh Imam Ibnu Hajar, man wasopan Nabi, siapa yang menyifati Nabi, biqabihil, bisifatir rajul, dengan sifat seperti laki-laki, qabihil wajhi, buruk wajahnya. Nabi itu olah Nabi atau wajahnya buruk. Baru wa qabihil lihyah, amburadur jenggotnya. Nabi itu jenggotnya jelek, buruk jenggotnya. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kalau tegak hukum Islam, kutilah, sudah boleh dibunuh, halal darahnya. Wah ini, ya, bukan sepele yang menghina Nabi. Berangkat dari mana? Berangkat karena tadi secara akidah dia rusak. Sehingga dalam kitab Al-Munabbi'un fil Islam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Khalid bin Ali, disebutkan di situ diantaranya ada seorang yang mengaku-ngaku Nabi, namanya adalah Mahmud Muhammad Toha. Mengaku Nabi dan dia katakan anna Rasulullah, bahwa Nabi itu adalah ateis. Wada'a ashabahu, dan dia mengajak sahabatnya ini berpemahaman ateis tanpa Tuhan. Dia mengaku Nabi, saya adalah Nabi. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang berpemahaman ateis, menghina Nabi secara akidah. Kalau kita anak-anak remaja ini tidak ya dihidupkan, dibangkitkan dengan ilmu dan takwa, maka akan terjerumus masuklah ke perangkap-perangkap akidah-akidah yang sesat. Nah, ini kawan-kawan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Yang kedua, dhaifun fil ilmi, lemah ilmunya. Lemah. Pemuda itu akan tersesat ketika dhaifun fil ilmi, lemah ilmunya, ilmu pengetahuannya, khususnya ilmu agama. Makanya ini saya kutip ini kata Syekh Al-Imam Jamaluddin, agar pemuda tidak tersesat kata beliau, di antaranya hendaklah kalian bersahabat dengan ayyakuna akilan wa husnal khalqi ghairu fasik. Hendaklah kalian berteman, bergaul dengan orang yang berakal, akal sehat. Supaya jangan kita berkawan dengan orang yang dungu. Nah, jadi kalau kita tidak ingin menjadi pemuda yang sesat, hendak pertama bertemanlah dengan orang yang berakal. Tapi maksud orang yang berakal ini bukan sekedar dia adalah dari segi pendidikannya. Tidak. Sesuai dalam hadis Nabi, yang mandana nafsahu, memang dia bisa kekang dia punya nafsu. Walaupun dia profesor, doktor, tapi kalau dia tak bisa mengekang nafsu, itu bukan kais, bukan orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas kata Nabi, bahkan kata Al-Imam Fahrur Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, ketika nafsu itu bisa dikekang oleh akal, maka itulah orang yang cerdas. Ketika nafsu ini bisa dikontrol oleh akal, itulah orang yang cerdas, kata Syekh Al-Imam Fahrur Razi. Syekh Al-Imam Fahrur Razi ini waktu mudanya luar biasa Pak, kawan-kawan. Luar biasanya mana Ustaz? Beliau masih menyesal kenapa waktu saya makan dulu tidak saya gunakan untuk menuntut ilmu.
Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan enggak. Imam Fahrul Razi dia menyesal, setelah menyesal dia, kenapalah dulu saya waktu makan enggak saya gunakan untuk waktu belajar. Ulama-ulama salaf, bagaimana Imam An-Nawawi, waktu mudanya Imam Nawawi, pernah bagaimana disebutkan beliau dalam banyak kitab, la ya'kuluhu illa wahidatan ba'dal isya. Beliau cuma makan sekali setelah solat isya. Imam Nawawi. Makanya karyanya lebih banyak lagi jumlah karangannya daripada usianya. Saking hebatnya Imam An-Nawawi. Sampai-sampai beliau lam yatajawaz, tak sempat menikah. Tak sempat menikah, maut sudah datang. Ajal sudah menjemput. Tapi kalau kita pemuda ini mesti segera menikah. Karena menikah itu banyak hikmahnya. Dalam kitab Faidul Qadir, nikah itu sesuailah dengan katanya. Nun nikmat. Karena dalam nikah itu ya nikmat. Ada kenikmatan. Kenapa tidak nikmat? Ibadah. An-nikahu ibadatun mudawamah. Nikah itu ibadah yang paling langgeng. Dulu menatap wajahnya selama-lama dosa. Sekarang pahala. Sekarang pahala. Di mana itu ada penjelasan yang lengkap, Ustaz? Itu ada dalam kitab Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun. Anak muda cari kitab tu, kitab Qurratul Uyun. Atau Fathul Izar. Tak bisa kitab kuningnya, sudah ada terjemahnya. Bisa dipesan melalui Shopee, bisa. Ini ya, pesan ini supaya menambah ilmu kita. Kenapa? Ilmu nikah itu wajib bagi orang yang mau nikah. Harus ada tuh ilmunya. Karena kalau kita nanti langsung mengamalkan sunnah Nabi nikah itu, ya kalau kita beramal tanpa ilmu, apa kata Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Orang kalau beramal tanpa ilmu, amalnya mardud, tertolak, lam yuqbal, ndak sah. Makanya kita beramal dengan ilmu. Jadi pemuda tidak akan sesat ketika pada dirinya ada ilmu. Makanya para pemuda-pemuda sebagaimana Imam Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi, ketika menuntut ilmu, apa komentar ulama dalam kitab Sir A'lam An-Nubala? Lam yalqahu illa biyadihi kitab. Tidak dijumpai waktu mudanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi kecuali di tangannya kitab. Zaman kita pemuda sekarang, lam yalqahu illa biyadihi hatib mahmul. Tidak dijumpai pemuda sekarang kecuali di tangannya HP, baik Samsung, lagi macam-macam lah nama HP-nya. Al-Imam, siapa namanya? Al-Khatib Al-Baghdadi. Waktu mudanya itu. Bahkan ada ulama besar bernama Imam Abul Walid Az-Zanji, seorang pemuda yang pernah menjadi sappam. Pemuda tapi sappam, tapi ahli ilmu. Dia tidak gunakan, dia miskin. Tapi ada pekerjaan di waktu itu jaga malam. Tapi waktu jaga malam itu, waktu muda dia masih dia digunakan untuk mutolaah dan belajar. Dia sering berdebat dengan Al-Imam Ibnul Hajam. Debat dia dengan Imam Ibnu Hazam. Padahal dia security, sapam dia waktu mudanya. Tapi makanya setiap dia debat, dia selalu mengatakan nih, "I'dzarli, maafkan aku. Kalau ada aku nanti di antara perdebatan gitu aku ada kekurangan. I'tazirli, maafkan aku. Kenapa? Li'anna kasrata mutola'ati, karena saya ini banyak mutola'ah hanya di bawah lampu malam. Kadang-kadang ada yang terlewatkan. Waktuku yang bisa, kadang-kadang saya keliling. Setelah saya keliling,
Di bawah lampu malam tu saya sempatkan membaca. Jadi serba kurang kata beliau. Padahal ahli ilmu. Ilmu. Jadi makanya dengan akidah yang benar, dengan ilmu barulah pemuda itu tidak bisa tersesat. Atau istilahnya mudil, tersosek. Ini seorang pemuda. Makanya Imamuna Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i rahimahullah, ini sangat memotivasi kita. Sampai-sampai kita ini anak muda diledek oleh Imam Syafi'i. Dalam diwannya, Diwanus Syafi'i, diledek oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, man fatahu, siapa seorang pemuda, ya, man fatahu at-ta'allum waqta syababihi, siapa seorang pemuda yang menyanyiakan waktu mudanya, tidak belajar, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'a takbirat. Udah, ucapkan saja takbir kepadanya 4 kali, liwafatihi, karena dia sudah mati. Dalam redaksi lain, lizanazatihi, karena dia sudah menjadi jenazah. Kan dilihat oleh Imam Syafi'i. Kalau ada pemuda tidak gunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu, udah takbir aja 4 kali, kata Imam Syafi'i. Bayangkan tuh, Imam Syafi'i meledek kita. Maknanya apa? Orang kalau sudah tidak ada ilmu pada dirinya, ini dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, pada hakikatnya dia sudah mati. Kenapa al-alim, orang alim itu ahya wa in matu, dia hidup walaupun sudah mati. Tapi orang jahil mautun qabla mautihim, mereka sudah mati sebelum mati. Wa kubur wa jasaduhum, jasad mereka kuburun qabla kubur, sudah menjadi kuburan sebelum kuburan. Jasad mereka ini maknanya apa? Orang yang tak berilmu, masa mudanya tak gunakan untuk menuntut ilmu, maka mereka pada hakikatnya mayat-mayat yang berjalan. Makanya dalam syair-syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa, hidupnya pemuda itu, fata itu adalah dengan ilmu dan takwa. Wa illam yakuna, kalau tidak ada yang dua ini, kata Imam Syafi'i, fala tibara, maka tidak ada gunanya dia hidup fi hayatihi, dalam hidupnya, kalau tak ada takwa dan ilmu. Maka pemuda itu agar dia tidak tersesat mesti berilmu, mengaji kita, cari komunitas-komunitas yang kita bisa mengaji secara aktif supaya nasihat kita bisa semangat, termotivasi. Begitu motivasi kita mungkin nggak bisa seperti sungguh-sungguhnya Imam Nawawi, seperti sungguh-sungguhnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya bagaimana kesungguh-sungguhannya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis. Imam Syafi'i semangatnya itu kal mar'atil mudillati waladaha laisa lahu illa ghairuhu. Imam Syafi'i semangatnya menuntut ilmu seperti kal mar'ati al mudillah waladaha, seperti ibu yang kehilangan anaknya. Laisa laha illa ghairuhu, yang anaknya cuma satu itu aja anaknya. Bagaimana itu? Semangatnya Imam Syafi'i disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Yang anaknya cuma satu. Kalau anaknya 10, kadang-kadang orang tua lupa dia, yang mana anakku yang hilang nih katanya. Yang nomor 2, nomor 3. Kita aja kadang kalau bersaudara 12 orang. Berapa saudara? 15. Dihitungnya lagi kadang. Lupa kita. Tapi kalau cuma satu hilang, oh tentu dia semangat mencari. Begitulah Imam Syafi'i ketika mencari ilmu. Semangatnya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau soal motivasi untuk para pemuda tentang ilmu, ini sangat banyak kita jumpai, ya, bagaimana semangatnya Al-Imam Al-Khalid. Al-Imam Khalid ini atau Al-Imam Al-A'lam, Al-Imam A'lamin ahli nahu. Waktu mudanya saking semangatnya mencari ilmu, itu sering membaca, sering menabrak onta.
Sering menabrak onta. Kalau dia tidak menabrak onta itu menabraknya. Kalau sekarang jangan coba-coba. Sekarang bukan onta lagi, Toyota. Kalau sekarang jangan coba-coba kita. Toyota sekarang. Nah, itu semangatnya. Bahkan Al-Imam A'lam, kalau kita baca biografinya, mati tertabrak. Begitu semangat mereka dalam menuntut ilmu. Luar biasa semangat para ulama. Ya, waktu muda mereka menggunakan untuk menuntut ilmu. Belum lagi Al-Imam Abul Barakat. Al-Imam Abul Barakat itu pengarang kitab Dardir. Itu ketika waktu mudanya di WC pun sempat dia menyuruh wa ya'muru sahibahu wa ahlahu ay yaqra'al kitab lahu. Masih memerintahkan kawannya baca kuat-kuat agar dia dengar. Makanya pemuda yang sesat itu adalah pemuda ba'idun anil fawaidah, jauh dari faedah-faedah yang bermanfaat. Dia hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam kesesatan. Makanya kita pemuda ini mesti punya juga murabbi, pembimbing. Itulah para ulama. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari hukama. Hukama ini adalah ahlul ma'rifah, yang mereka bisa menyentir kita punya hati. Karena hati kita pemuda ini adalah, ya, kalau kita tidak hidupkan dengan ilmu dan amal dan takwa, kotor sekali kita punya hati. Kenapa? Karena yang namanya syahwat, ya, tentu berbeda. Makanya kata ulama, seorang pemuda yang taat jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang tua yang taat. Itu kata ulama. Pemuda yang taat jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang tua yang taat. Tentu ya. Ya, mujahadahnya tentu lebih kuat pemuda daripada orang tua. Kalau orang tua, kalau kita baca kitab apa tuh? Ada kitab Al-Usburiyah. Ya, ada riwayat dari Anas bin Malik. Itu ternyata annallahu subhanahu wa ta'ala, Allah yanzuru, senantiasa memperhatikan kepada siapa? Ila wajhin syekh, kepada orang yang sudah tua. Sabahan wa masaan, di pagi hari dan di sore hari. Wa yaqulullah, Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, kau sudah tua. Kau sudah tua, kata Allah. Qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka, kulitmu sudah kereput, sudah tipis. Sudah tipis. Wa qaruba ajaluka, ajalmu sudah dekat. Ajalmu sudah dekat. Kata Allah, ajalmu sudah dekat, seharusnya kau baru berubah. Sehingga kata Allah, ana pastahi, malulah kau. Kulit sudah kereput, makan pun cuma bubur lagi. Makan cuma bubur, kulit sudah kendur, tapi sukanya masih lembur-lembur, sehingga mati sambil makan apa? Minum kencur, sehingga masuk kubur, dipukul oleh malaikat langsung. Kalau bahasa Medannya mambur namanya, mengambur itu loncat, saking pukulan malaikat. Sehingga kata Allah, ana astahyi bisaybika an u'adzibaka bin nari. Aku malu, bahasa Allah dipakai bahasa kita. Aku malu mengajakmu disebabkan ubanmu yang banyak itu. Udah tua kau, malu aku mengajakmu, ya, dengan nerakaku. Ya, apalagi tua, ya. Kita ini juga muda ini akan nanti sampai ke masa tua. Asal jangan Israel datang tahun ini sama kita. Kalau nggak datang malaikat Israel, insyaallah kita rasakan masa tua. Jangan kita pakai ibaratnya pepatah, ya, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, kalau tua tinggal bongkoknya. Begitu ada orang pepatahnya. Biarlah Ustaz, enggak apa-apalah. Yang penting udahlah, lantaklah situ. Enggak. Ya, kita manfaatkan al-azminah az-zahabiyah. Masa muda ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas bagi kita. Makanya kalau kalian para pemuda tidak ingin tersesat, kata Imam As-Sa'bi, pertama, ahrisu bima yanfa'uka.
tamaklah kalian kepada sesuatu yang bermanfaat kepada kalian. Itu juga disampaikan oleh Abu Hurairah. Ahrisu, tamaklah kalian kepada yang bermanfaat kepada kalian. Kenapa? Karena sesuatu yang bermanfaat itulah yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab memberi pesan khususnya kepada anak muda. Apa kata beliau? Tafaqqahu. Nah, itu sebenarnya khusus kepada anak muda. Wahai anak muda, rajin-rajinlah kalian belajar, dalami ilmu fikih, dalami syariat Islam qabla an tusawwadu, sebelum kalian jadi pemimpin, sebelum kalian jadi orang, sebelum kalian orang banyak membutuhkan kita. Kalau kita sudah berilmu, apapun ilmunya, kita sudah akan sibuk. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan perkataan Umar bin Khattab dengan apa? Bil istighalikum. Kalau kalian sudah nanti menjadi pemimpin, kalian sudah sibuk. Kenapa? Bimanzilatikum, karena kedudukan kalian. Sehingga kalian qalilum minkum litta'allum, sedikit waktu kalian, kata Imam Nawawi, untuk belajar. Sama macam awak ustaz ni, kawan-kawan. Ya, sama macam awak ustaz ni. Sibuk, ya, pengajian sini, pengajian sini, pengajian sini. Belum lagi kadang-kadang jamaah tu salah kirim SMS. Bang ya. Lagi, Assalamualaikum Ustaz, saya diberitahu ibu, bisakah Ustaz mengisi hati ini? Begitu. Ya kan? Kalau saya bicara ini tunggu dulu, saya izin dulu istri pertama. Istri. Begitu. Padahal salah. Mohon maaf Pak Ustaz, maksudnya bukan itu Pak Ustaz. Ya, kalau soal bicara hati, kita pikir-pikir dulu, tunggu dulu. Begitu. Mohon maaf Ustaz, bukan hati ini, maksudnya hari ini. Begitu rupanya. Padahal gara-gara kenapa? Cemburu istri kita. Kenapa? Waktu kita lebih banyak kepada orang. Makanya waktu muda kita tafaqahu, dah pikirkan, belajar. Nanti kita akan memuai hasilnya ketika kita sudah jadi orang. Biar kita hina. Kata Imam Ibnu Abbas, zalaltu taliban, biar kita hina waktu menuntut ilmu. Maksudnya apa hina itu? Ya, belum dianggap orang lah. Kesana kemari, kesana, kadang-kadang modalnya tak seberapa, pergi kemari. Tapi wa ajastu matluban, kita agung ketika sudah dibutuhkan orang. Nah, jadi kita pemuda ini mesti berilmu supaya kita jangan sesat. Kenapa? Karena itu pesan daripada Umar bin Khattab. Sehingga pepatah Arab, begitu juga ada yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i. Ketika datang ke kelompok sufi, ditanya Imam Syafi'i, ya Syafi'i, apa komentarmu terhadap ahli sufi? Kata beliau, komentar saya bahwa mereka itu sangat menganggap waktu itu adalah laksana pedang. Kalau tidak kita yang mengapanya, pedang itu akan memutuskan kita. Saking pentingnya itu waktu. Jadi ini saja mungkin kawan-kawan. Intinya pemuda itu tidak akan tersesat ketika kita hidup dengan ilmu dan akidah yang sahih, yang benar, sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu kalau saya akidah itulah As'ari atau Maturidi atau ahlul asar. Dan majhab kalau usus Indonesia Syafi'iyul majhab. Itu pegang itu. Pegang akidah seperti simpul sepatu. Prinsip simpul sepatu. Simpul sepatu bukan, ikatan mati. Kalau akidah ikatan mati. Jangan buat akidah simpul sepatu, mudah terlepas. Itu baru pemuda. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.